Seorang aktivis Turki Amerika Serikat tewas ditembak oleh Tentara Kependudukan Israel atau IDF pada saat melakukan aksi demonstrasi di Nablus tepi barat pada Jumat 6 September 2024. Tindakan IDF langsung mendapat kecaman dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dikutip dari tribunnews.com, aktivis tersebut diketahui bernama Aysenur Ezgi Egi. Kedatangannya ke tepi barat untuk menjadi sukarelawan di Gerakan Solidaritas Internasional, yaitu sebagai bagian dari kampanye untuk melindungi petani Palestina dari kekerasan pemukim dan IDF. Menurut seorang saksi mata, Jonathan Polak, ia menemukan Ezgi Egi terbaring di tanah di bawah kebun zaitun dengan berlumuran darah. Ia sempat kritis lantaran luka tembak di kepala. Saat diberi pertolongan di rumah sakit, nahas nyawanya tak tertolong. Terkait penembakan ini, Erdogan menilai tindakan Israel adalah intervensi tak manusiawi terhadap para demonstran yang tidak bersalah. Tidak hanya itu, Erdogan juga meminta Israel untuk bertanggung jawab atas insiden ini dan genosida di Gaza. Dirinya menentang keras tindakan Zionis yang membunuh anak-anak hingga orang tua selama hampir setahun. Lebih dari 10 bulan berkonflik dengan Hamas, pasukan pendudukan Israel dinilai masih jauh dari keberhasilan untuk menghancurkan militan Palestina itu. Bahkan seorang jenderal militer Israel menilai butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka melenyapkan Hamas. Dikutip dari Al-Bayadin, hal ini disampaikan oleh Jenderal Cadangan Tal Rosso pada Jumat 6 September 2020. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang lalu adalah kegagalan terbesar Israel. Ia lantas menyinggung sejumlah pemimpin yang bertanggung jawab atas peristiwa itu sudah tak lagi memiliki peran. Rosso secara terang-terangan meminta agar mereka diganti dengan pemimpin baru. Terkait Hamas, Rosso mengakui bahwa kelompok tersebut belum dikalahkan. Menurutnya dibutuhkan waktu 5 tahun untuk mengalahkan militan Palestina itu. Namun Rosso menegaskan bahwa Israel tidak mampu mengerahkan seluruh kekuatan militernya di Gaza. Pasalnya sudah ada 3 divisi yang ditempatkan di sana. Tak hanya di Gaza, Israel juga dinilai sudah kehilangan kendali di utara. Hal ini terjadi karena serangan terus-menerus yang dilakukan oleh perlawanan Hizbullah dan Iran. Sabtu 7 September 2024 pagi waktu setempat, pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengumumkan bahwa pasukannya telah mengebom pangkalan Gunung Neria. Gunung Neria sendiri merupakan markas besar kepemimpinan Pelalangi yang saat ini ditempati oleh pasukan dari Brigade Golani. Menurut Hizbullah, serangan ini dilakukan menggunakan roket Katyusha buatan Rusia. Mereka menegaskan penargetan ini dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina di jalur Gaza. Selain itu, membalas tindakan militer rezim Zionis yang telah menyerang desa-desa dan rumah-rumah aman di selatan, terutama serangan baru-baru ini di kota Faron pada Jumat 6 September. Dikutip dari Al-Mayadin, pesawat pendudukan meluncurkan lebih dari 10 serangan ke kota tersebut. Media Israel pun membenarkan serangan yang diluncurkan Hizbullah. Sirena di sekitar Gunung Meron dan Mata di Galilea Barat dan juga di Ras Nahora dibunyikan. Peringatan-peringatan itu dilakukan karena Zionis takut akan infiltrasi drone.
Pangkalan Gunung Neria diserang secara membabi buta oleh pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Pasukan pendudukan Israel atau IDF pun membenarkan adanya serangan ini. Juru bicara Tentara Pendudukan mengatakan sirine dibunyikan pada pukul 6:05 waktu setempat hari ini, Sabtu 7 September 2024. Dikutip dari Al-Mayadan, pihaknya mendeteksi 30 rudal dari wilayah Lebanon. Serangan ini dilakukan Hizbullah setelah IDF meluncurkan tembakan ke kota Faron sehari sebelumnya. Menurut media setempat, militer Israel meluncurkan 10 serangan saat itu. Militer yang didukung Iran itu diduga marah sehingga meluncurkan serangan balasan. Disebutkan sirine di sekitar Gunung Meron dan Matat di Galilea Barat dan juga di Ras Nahaura dibunyikan. Peringatan-peringatan itu dilakukan karena Yoris takut akan infiltrasi drone. Meski demikian, IDF tak mengungkapkan kerusakan apa yang ditimbulkan akibat tembakan Hizbullah, termasuk ada atau tidaknya korban jiwa maupun luka. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir diserang oleh warga. Ia diduga dilempar pasir basah oleh seorang wanita saat berada di pantai Geula di Tel Aviv. Kedatangan Ben memicu reaksi marah dari sejumlah pengunjung pantai. Mereka menyebut Menteri Keamanan itu telah melakukan pembunuhan. Pasalnya, ia dituduh menggagalkan kesepakatan gencatan senjata untuk menjamin pembebasan 101 sandera yang tersisa dari Gaza. Saat mengobrol dengan pejabat lain, Ben tiba-tiba dilempar dengan pasir dari arah belakang. Sebuah kelompok yang mewakili pengunjuk rasa anti-pemerintah yang ditahan mengidentifikasikan pelaku sebagai Noah Goldenberg. Ia ditangkap pada Jumat 6 September 2024 seusai tindakan penyerangannya itu. Noah selanjutnya ditahan semalaman di penjara wanita Neve Tirza di Ramleh hingga Sabtu malam. Namun Noah membantah telah melempar Ben dengan pasir. Kelompok anti-pemerintah mengajukan petisi ke pengadilan agar Noah dibebaskan dengan alasan medis. Namun permintaan tersebut ditolak karena takut mengganggu penyelidikan. Ibu Noah lantas mengungkapkan kekesalannya. Ia menyebut polisi menangkap anaknya tanpa alasan yang jelas. Nyawa putrinya terancam karena dinilai menderita penyakit kronis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.